Salam sehat sobat sehat, balik lagi di channel YouTube-nya Uma DJ. Dan saat ini gue udah ada di Taman Kota BSD 1. Gue hari ini mau collab lagi guys. Collab misteri karena kebetulan lagi ada di Taman Kota. Dan tamannya ini kayaknya cukup mengundang keingintahuan gue akan penghuni-penghuni tak kasat mata yang ada di sini. So kali ini gue collab lagi sama Jurnal Indigo. Si Gilang. Nah, kita bakalan menelusuri Taman Kota BSD 1. Dan kalian kalau mau pengen tahu lebih banyak tentang si Gilang ini, langsung aja add Instagramnya di Jurnal Indigo. Jurnal Indigo ya guys, jangan lupa ya, langsung ke Jurnal Indigo. Dan setelah ini kita pengen explore Taman Kota BSD 1 dan lihat semuanya penghuni yang tak kasat mata yang bisa Gilang lihat. Oke, so jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share. So langsung aja kita telusuri Taman Kota BSD 1. Come on. Jadi buat kalian yang belum tahu, Taman Kota BSD 1 itu adalah taman kota guys yang biasa digunakan masyarakat untuk olahraga, rekreasi, dan ya sekedar melepas penat lah. Karena emang taman ini tuh luas banget dan sebagian besar ditutup oleh pohon-pohon yang sangat rindang sih. Jadi enak banget buat masyarakat sekitar sini, khususnya di Serpong, untuk olahraga atau santai-santai di taman. Dan saat ini tadi tuh gue udah keliling sama Gilang, dan Gilang di sini mau menyimpulkan apa aja yang ada di Taman Kota BSD 1 alias penunggu-penunggu tak kasat mata ya Gilang ya. Iya. Dari mulai pintu masuk sampai kita ke ada satu spot yang menurut Gilang itu menjadi sentral, bisa dibilang gitu ya? Iya. Bisa dibilang sentral dari pusat kegiatan goib di Taman Kota BSD 1 ini. So kita langsung dengerin penjelasannya Gilang aja ya. Oke, tadi kan gue udah jelasin nih guys bahwa kita udah keliling ya Gilang ya. Dan Gilang tuh menangkap ada satu spot yang menjadi sentral penunggu tak kasat mata di Taman Kota BSD 1 ini guys. So langsung aja kita ke tempatnya, atau Gilang mau menjelaskan sesuatu dulu? Oke, mending jelasinnya langsung di tempatnya. Langsung tempatnya aja, oke. Ayo. Jadi spot ini adalah yang Gilang rasakan memiliki energi yang paling kuat di daerah Taman Kota BSD 1 ini guys. So lihat sini aja, turun ke bawah. Oke, sini. Oke, so ini adalah spot yang Gilang mau ceritakan ya Gilang ya? Iya. Oke, Gilang bisa ceritakan. Kenapa aku pilih pohon ini ya Kak? Karena dari sekian banyaknya pohon ini tuh kayak ada energi magnet tersendiri gitu. Jadi energi yang paling besar ada di pohon ini. Ini pohon apa sih by the way? Pete Cina bukan sih Gilang? Tahu ya, juga pohon ya? Kayak usia pohonnya juga udah lumayan tua sih Kak. Iya sih, pohonnya gede banget. Iya. Jadi itu kalau kalian lihat ya guys, ini kayak sekumpulan pohon, kayak ada bentuk lingkaran gitu. Jadi di tengah-tengah itu kayak melindungi sesuatu gitu, kayak sentral lah gitu. Jadi Kak, tadi pohon tadi kan tangannya ini ya agak lowong gitu. Ya. Sedangkan pohon itu berjejer gitu kan. Gitu guys. Iya. Nah, agak menariknya karena ini kan ada energi gitu kan. Setelah coba tadi izin, ternyata ada yang menunggu di pohon ini. Oke. Apa nih penunggunya gitu? Kalau untuk sosoknya sih ya Kak, tingginya tuh hampir sepohon yang hitam ini loh. Ini di batang ini? Iya, ini batang ini guys. Di batang yang ini hampir setinggi ini. Iya. Oke, dan sosoknya apa kalau boleh tahu? Sosoknya sih tinggi, berbulu, terus matanya merah. Kalau dari taring atas dia ke bawah, taring yang bawah dia kayak mencuat ke atas gitu. Sorry, itu semacam genderuwo. Tadi coba untuk sempat izin, dan beliau ini dipanggilnya Mbah sih. Mbah. Iya, kayaknya usianya memang udah lama gitu ya, dan udah menetap di sini udah sebelum taman ini dibuat kayaknya. Oke, dan memang si sosok Mbah ini menjaga di sini atau memang dia keliling atau gimana? Sebenarnya Mbah ini kayak lebih khusus tempatnya di sini sih. Di sini aja. Iya, dia nggak jalan kemana-mana gitu kan. Karena bagi dia ini udah jadi rumahnya gitu. Oke. Sekumpulan pohon ini ya. Iya. Dan hanya Mbah ini yang menunggu di sini gitu kan.
Terus Mbak ini juga menjaga sesuatu Kak. Iya, berupa semacam benda lah ya, bisa dibilang benda. Oh, jadi si Mbak ini menjaga sesuatu. Iya, dan kita nggak bisa kasih tahu sih bendanya apa, tapi yang penting dia di sini tugasnya menjaga sesuatu. Menjaga sesuatu di sini. Oke, tapi so far si Mbak ini tuh nggak mengganggu lingkungan sekitar ini bilang. Sejauh ini sih enggak. Bagi beliau itu kalau misalkan ada yang mengganggu lebih dulu ya beliau akan marah gitu. Sementara kalau misalkan kita fine aja, menghormati keberadaannya gitu, ya dia kan baik-baik aja gitu. Udah lama nggak sih di sini Mbak? Iya, udah lama sih, sekitar ratusan tahun, sekitar 150-an lebih. Beliau udah di sini sih. Dan sampai saat ini ada nggak sih yang pernah mencoba untuk mengganggu ketenangan di sini atau mencoba apalah itu bilang sama si Mbah ini? Sejauh ini sih enggak ya, karena beberapa orang yang dilihat juga olahraga juga cuek-cuek aja. Iya, cuek-cuek aja sih. Iya, dan nggak merasakan keanehan kan. Betul. Karena Mbah ini juga nggak kayak menampakkan diri bahwa beliau itu menunggu di sini. Emang belum pernah menampakkan diri atau enggak? Emang nggak niatnya, sorry, si Mbah ini nggak iseng lah ya. Iya, enggak. Jadi dia nggak kayak menampakkan nih gue di sini gitu, enggak. Oke, jadi selama kita berbuat baik ya si Mbak ini juga kan baik-baik aja guys. Jadi kalian nggak perlu takut, tetap aja bisa berolahraga dengan santai di Taman Kota BSD 1 ini. Gitu. Jadi apalagi nih Gilang yang mau Gilang coba ungkapkan atau cukup sih Kak, saya udah cukup. Spot ini yang paling buat Gilang tuh mencuri perhatian ya. Iya. Pas kita datang ke sini emang Gilang langsung ajak gua ke sini guys untuk menjelaskan spot ini dan langsung kita jelaskan lewat si gua ini. So langsung kita jalan kali ya. Oke, nyaman guys. Oke guys, sekarang kita mau menuju ke spot 2 dan kurang lebih seperti inilah keadaan Taman Kota BSD 1 guys. Ini jam 17.41. Karena kita di sini nggak boleh sampai melebihi maghrib, jadi kita akan coba sebisa mungkin untuk menyimpulkan apa aja yang ada di Taman Kota BSD 1 ini. Jadi berupa intinya aja ya Gilang ya. Iya. Jadi dan sekarang kita menuju ke spot kedua yang menurut Gilang mencuri perhatian juga di sini guys. So langsung kita ke sana ya. Oke, sekarang kita mau ke spot kedua nih guys yang menurut Gilang mencuri perhatiannya Gilang. Gimana Gilang? Oh ini nih Gilang? Iya, pohon ini belakang banget. Oh ini yang gede ini? Iya. Oh guys, jadi spotnya adalah pohon yang gede ini. Lihat, kelihatan nggak? Pohon yang gede ini nih guys. Oke, apa yang Gilang bisa ceritakan dari si pohon ini? Pohon ini ditunggu sama satu lelembut ya Kak ya. Lelembut. Atau satu sosok, satu astral. Oke. Dan dia itu berupa kalung wewe. Kalung wewe? Ya. Okay. Dan maaf, payudaranya panjang. Oh ya, karena emang yang di pikiran gue juga yang sering gue lihat gambarnya kalung wewe itu guys, payudaranya memang panjang ya, menggelayut gitu ya. Ibarat kayak balon diisi air gitu loh Kak. Oh. Jadi agak menggelayut gitu kan. Oke, dan dia di sini? Iya, ada di belakang kita. Oke. Dan sekarang pun ada atau masih berupa residu yang kamu lihat? Masih ada. Masih ada? Jongkok sih Kak dia. Gitu. Oh, iya? Iya, dan payudaranya tuh nyentuh tanah gitu, ngegelambir gitu. Wow, sorry. Kita manggilnya nenek atau apa sih? Biasanya sih kalau manggilnya Mbak juga tergantung ya Kak, karena aku belum komunikasi juga sama sosok kalung wewe ini kan. Jadi nggak tahu mau dipanggil apa. Dan biasanya kan kalau kalung wewe itu diimajinasi orang pakai baju kayak kuntilanak ya. Nah ini enggak, dia nggak pakai atasan, cuman kayak semacam kain putih tapi kayak popok gitu loh Kak. Kain putih tapi popok? Iya, kayak popok gitu. Nah, tunggu, gue bayanginnya jadi kayak nenek-nenek pakai popok gitu. Iya betul, kayak rambutnya tuh putih kusut gimbal gitu. Terus payudaranya maaf menggelambir panjang dan pakai popok gitu. Dan ngapain sih? Dia menunggu pohon ini sih Kak, dan kebetulan kan karena di sini banyak anak-anak ya. Iya betul. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh banyak anak-anak guys tuh. Jadi tadi sebelum ini banyak anak-anak dan lalu si ininya kan kalau kalung wewe itu kan dia seneng sama anak-anak ya. Iya, itu mitos yang gue dengar sih, itu benar ya? Benar. Kalung wewe itu sifatnya sebenarnya lebih ke ibuan.
Kalau orang kan bilangnya oh ini diculik kalong wewe. Iya, itu gue sering denger tuh maghrib dan pas main maghrib. Padahal kalong wewe nggak bermaksud untuk menculik. Okay. Bagi kalong wewe itu anak-anak yang di menjelang maghrib masih main tanpa pengawasan orang tua, itu dianggap kayak nggak disayang sama orang tuanya. Oke, jadi diambil sama si kalong wewe ini untuk diasuh sih Kak gitu. Tapi panik juga dong orang tuanya kan ngelihat anaknya nggak ada ya. Iya sih. Pastinya. Cuman si kalong wewe ini itu emang nggak jahat kan? Menurut dia. Iya, menurut dia hanya mengasuh aja. Betul. Karena ngelihat anak ini kok masih maghrib nggak ada yang ngasuh. Nggak ada yang gitu ngasuh, kan? Betul. Lalu? Nah terus gimana caranya bisa ketemu anaknya gitu kan? Biasanya kan kalau zaman dulu kan pakai alat-alat gitu kan, tabu-tabu bunyi kenceng gitu kan ya. Keluar gitu kan, manggil-manggil namanya. Lalu? Nah, bagi kalong wewe ini kalau ada suara-suara semacam itu dianggap ada orang tuanya yang masih peduli, yang masih nyari. Jadi menunjukkan diri dan ngasih. Iya, jadi dia ngasih lagi anaknya. Jadi selama nggak dicari ini anaknya akan dianggap hilang aja dan dibawa terus. Dan akan dibawa ke alam goibnya gitu. Dan yang dilakukan sama si wewe gombel ini di alam goib, kalong wewe ini. Kalong wewe. Ngapain? Diapain anak itu? Ya anak itu kayak diberi kasih sayang aja Kak. Oh ya? Kayak dikasih makan, terus dikasih minum, kayak dirawat seperti anak sendiri gitu. Oh, berarti secara nggak langsung si anak kecil ini akan tumbuh di lingkungan goib dong? Iya, dan akan... Jadi bisa dianggap mati atau gimana itu? Sebenarnya kalau dianggap mati sih enggak ya Kak. Enggak kan ya? Karena ada kalong wewe ini punya benda magis tersendiri Kak. Apa? Kalau dipercaya sih benda magisnya itu berupa popok yang dipakainya sih ya Kak. Jadi setiap dia menemukan anak itu akan dibungkus dengan popoknya. Nah popok ini tuh dipercaya bisa kayak menghilangkan sesuatu loh. Jadi, popok yang dia pakai saat ini nih? Iya, jadi anak ini akan hilang gitu, dibawa ke alam gaibnya gitu kan. Oh, jadi itu cara yang digunakan oleh si kalong wewe ini? Kalong wewe, makanya dimana-mana pun dicari anaknya nggak akan ketemu gitu kan. Dan sampai berapa banyak anak yang akan dia ambil? Tergantung sih Kak, pokoknya sebanyak dia melihat anak-anak sendiri diambil gitu. Dan sifat keibuannya ini bukan cuman sama anak manusia aja, tapi sama tuyul-tuyul Kak. Oh, itu gue juga pernah dengar cerita. Jadi wewe gombel kayak ngadopsi anak tuyul apa? Iya, betul itu. Itu beneran? Benar. Jadi anak tuyul tuh sama si kalong wewe ini ya dianggap anak sendiri. Dianggap anak sendiri, dikasih makan, ya dirawat. Ya. Dan yang kamu lihat di sini, mohon maaf, kalong wewenya udah pernah mencoba mengambil anak manusia belum? Belum sih, dia belum ngambil. Dan so far juga dia nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu, cuman berkali-kali dia mau coba ngambil salah satu astral anak-anak yang ada di taman bermain sana itu Kak. Anak-anak astral maksudnya anak-anak goib? Iya, anak-anak goib itu tadi. Oh ya, jadi sebelum kita kesini Gilang lihat banyak anak-anak goib ya? Iya. Ada 8 tadi di salah satu taman bermain 8 anak goib, dan si wewe gombel, si kalong wewe ini mau mencoba mengasuh mereka gitu. Cuman karena si anak-anak goib ini tadi berada di kawasan dekat tempat ibadah, jadi nggak kuat gitu buat. Jadi kurang lebih kita udah mengelilingi Taman Kota BSD 1 sama Gilang, sama Yadi juga di belakang. Dan tadi kita udah bahas ya, ada 2 spot yang menjadi energi terbesar ya Gilang. Maksudnya mencuri perhatian Gilang ya. Yang pertama adalah energi spot si Mbah Gondorwo. Gondorwo itu sama kalong wewe tadi. Sama kalong wewe yang kedua guys. Dan dari Taman Kota BSD 1 ini ada yang pengen Gilang sampaikan lagi nggak sih Gilang? Sebenarnya untuk taman ini mereka kayak berdampingan gitu sih. Untuk astral-astralnya mereka nggak mengganggu manusia. Oke, iya, kayak ibaratkan mereka udah saling respectful gitu loh Kak. Terus untuk astral-astral sih sebenarnya tadi kenapa aku pilih 2 tempat tadi karena memang menarik untuk dibahas. Ketimbang tempat-tempat lain kan maksudnya receh-receh gitu kan. Kayak Gilang goibnya receh. Receh-receh ya, maksudnya ecek-ecek gitu. Iya. Jadi ini yang paling mencuri perhatian karena emang satu tinggi besar dan satu lagi sih kolong wewe tadi gitu. So jadi kalian tetap nggak perlu takut selama kita nggak mengganggu mereka, ya mereka akan fine-fine aja sama kita kan. Akan baik-baik aja. So karena ini juga salah satu tempat olahraga gua favorit guys. Jadi gue sering ngelakuin calisthenics di sini, so gue ajak Gilang ke sini. Dan ternyata memang ada sesuatu di sini, tapi
sama sekali tidak mengganggu, jadi kalian nggak perlu takut. So kayaknya penelusuran Taman Kota BSD di sini dulu Gilang ya. Kita mau ke tempat lain, jadi jangan lupa klik like, subscribe, komen sama share, dan juga Instagram Gilang. Iya, Jurnal Indigo. Jurnal Indigo. Jadi lo ada Instagram nggak? Nggak punya. Nggak punya, dia nggak punya. Oke, so segitu aja dari gua, dan jangan lupa klik like, subscribe, komen sama share. So hatur nuhun and stay happy. Bye bye. See you when I see you.